Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Marisca Eka Febrianti, NIM 12300230034 dari Prodi S1 Kebidanan dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini aku mau menjelaskan apa sih suhu tubuh itu. Suhu tubuh adalah ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas. Suhu tubuh bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya suhu lingkungan dan suhu tubuh manusia bervariasi. Tetapi rata-rata suhu tubuh normal manusia dewasa biasanya berkisar 36,5 dan 37,5 derajat Celcius. Suhu tubuh yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menandakan adanya masalah kesehatan. Tubuh manusia mampu menyesuaikan temperatur internal atau suhu inti tubuh sesuai dengan kondisi cuaca dan lingkungan sekitar. Suhu tubuh orang yang sehat bisa naik turun sekitar 0,5 derajat Celcius dalam sehari. Selanjutnya ada organ pengatur suhu tubuh. Apa sih organ pengatur suhu tubuh itu? Pengatur suhu tubuh manusia melibatkan beberapa organ dan mekanisme. Berikut beberapa organ yang berperan penting dalam pengaturan suhu tubuh. Berikut adalah organ yang berperan penting dalam pengaturan suhu tubuh. Yang pertama ada kulit. Kulit adalah organ tubuh yang paling luas dan berperan penting dalam pengaturan suhu tubuh. Kulit membantu menjaga suhu tubuh agar tetap stabil, baik dalam kondisi panas maupun dingin. Ini berkat berbagai fungsi kulit yang kompleks yang mencakup produksi panas, regulasi suhu, dan isolasi. Yang kedua, terdapat kelenjar keringat. Kelenjar keringat saat kondisi panas, tubuh akan membuang panas ke lingkungan. Salah satunya melalui proses penguapan keringat yang disekresikan oleh kelenjar keringat. Yang ketiga, ada sirkulasi darah. Sirkulasi darah yang mengalir ke kulit juga berperan dalam pengaturan suhu tubuh. Darah membawa panas dari pusat tubuh ke kulit, sehingga membantu proses regulasi suhu. Next, penjalaran sinyal suhu tubuh. Apa sih penjalaran sinyal suhu tubuh itu? Penjalaran sinyal tubuh itu biasanya melibatkan beberapa komponen utama dalam tubuh kita. Salah satu organ yang berperan penting dalam hal ini adalah hipotalamus. Ya, benar, hipotalamus. Hipotalamus berfungsi sebagai semacam termostat tubuh kita. Sinyal tubuh dapat berasal dari dua sumber, yaitu saraf perifer yang menghantarkan sinyal dari reseptor panas atau dingin, dan suhu darah yang memperdarahi bagian hipotalamus itu sendiri. Hipotalamus memiliki titik kontrol yang disesuaikan untuk mempertahankan suhu tubuh. Jika suhu tubuh melebihi atau kurang dari titik ini, hipotalamus akan memicu mekanisme menyesuaikan suhu tubuh. Misalnya, jika suhu tubuh terlalu tinggi, hipotalamus akan memicu proses seperti berkeringat untuk menurunkan suhu tubuh. Selain itu, suhu tubuh juga diatur oleh mekanisme umpan balik dan memiliki korelasi positif dengan jumlah panas yang disimpan dalam tubuh. Mekanisme ini melibatkan pengaturan tahanan pada aliran panas dan pengaturan laju metabolisme tubuh. Penjalaran sinyal suhu tubuh dapat terjadi melalui berbagai cara. Di antaranya, yang pertama ada melalui sistem syaraf. Ketika suhu tubuh naik atau turun, reseptor suhu di kulit dan organ-organ dalam tubuh mengirimkan sinyal ke otak melalui sistem syaraf. Otak kemudian memproses informasi ini dan mengirimkan sinyal balik ke berbagai bagian tubuh untuk mengatur suhu tubuh. Yang kedua, melalui hormon. Hormon seperti hormon tiroid dan hormon kortisol juga dapat mempengaruhi suhu tubuh. Ketika suhu tubuh naik, hormon-hormon ini dapat merespon dengan meningkatkan atau menurunkan
aktivitas metabolisme untuk membantu mengatur suhu tubuh. Yang ketiga, melalui mekanisme termoregulasi. Tubuh memiliki mekanisme termoregulasi yang kompleks untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Misalnya, suhu tubuh naik, tubuh akan merespon dengan mengeluarkan keringat untuk mendinginkan badan atau tubuh. Yang keempat, melalui peredaran darah. Peredaran darah juga berperan dalam penjalanan sinyal suhu tubuh. Ketika suhu tubuh naik, pembuluh darah akan melebar untuk mempercepat aliran darah ke permukaan kulit sehingga panas dapat diserap oleh udara sekitar. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suhu tubuh manusia, antara lain: yang pertama ada lingkungan. Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan. Artinya, panas tubuh dapat hilang atau berkurang akibat lingkungan yang lebih dingin dan sebaliknya. Perpindahan suhu antara manusia dan lingkungan terjadi sebagian besar melalui kulit. Yang kedua, ada variasi cuaca. Perubahan suhu lingkungan dapat mempengaruhi suhu tubuh manusia. Yang ketiga, umur. Suhu tubuh manusia juga dapat dipengaruhi oleh usia. Misalnya, anak-anak dan orang tua mungkin memiliki suhu tubuh yang sedikit berbeda dari orang yang dewasa sehat. Yang keempat, ada jenis kelamin. Faktor hormon pada wanita dapat mempengaruhi suhu tubuh. Misalnya, suhu tubuh dapat bergeser sesuai dengan saat-saat dalam daur haid. Yang kelima, jenis gizi. Nutrisi yang kita asup juga dapat mempengaruhi suhu tubuh kita. Yang keenam, kondisi keseharian. Aktivitas fisik seperti olahraga dapat meningkatkan suhu tubuh kita. Yang ketujuh, kondisi kesehatan. Beberapa kondisi kesehatan seperti demam, hipotermia, stroke, dan anoreksia juga dapat mempengaruhi suhu tubuh. Selanjutnya yang ke-8, metabolisme. Tingkat metabolisme tubuh juga mempengaruhi suhu tubuh seseorang. Orang dengan metabolisme yang tinggi cenderung memiliki suhu tubuh yang lebih tinggi. Yang ke-9, hormon. Hormon seperti hormon tiroid dan hormon kortisol dapat mempengaruhi suhu tubuh. Ketidakseimbangan hormon ini dapat menyebabkan perubahan suhu tubuh. Yang ke-10, infeksi atau penyakit. Infeksi atau penyakit tertentu seperti flu atau demam dapat menyebabkan kenaikan suhu tubuh sebagai respons dari sistem kekebalan tubuh terhadap patogen. Yang ke-11, hormon reproduksi. Pada wanita, siklus menstruasi dan kehamilan juga dapat mempengaruhi suhu tubuh karena perubahan hormon yang terjadi selama periode ini. Yang terakhir, mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Tubuh manusia memiliki beberapa mekanisme untuk kehilangan panas, antara lain: yang pertama ada konduksi. Proses ini terjadi ketika panas ditransfer dari satu benda ke benda lain melalui kontak langsung. Misalnya, ketika kita duduk di kursi dingin, panas dari tubuh kita akan ditransfer ke kursi sehingga suhu kedua objek menjadi sama. Yang kedua, evaporasi. Ini adalah proses di mana air atau keringat di permukaan kulit kita menguap dan membawa panas. Proses ini membantu menurunkan suhu tubuh kita. Yang ketiga, radiasi. Sebagian besar kehilangan panas disebabkan oleh panas yang terpancar dari permukaan tubuh yang tidak terlindung. Yang keempat, vasokonstriksi dan vasodilatasi. Ini adalah proses di mana pembuluh darah di kulit kita yang menyempit atau melebar untuk mengurangi atau meningkatkan aliran darah ke permukaan kulit.
sehingga mengurangi atau meningkatkan kehilangan panas. Yang kelima, termogenesis. Produksi panas dalam tubuh kita biasanya melalui metabolisme. Yang keenam, perilaku. Kita juga dapat mempromosikan atau mengurangi kehilangan panas melalui perilaku, seperti mengenakan atau melepas pakaian, mencari perlindungan, atau mengubah posisi tubuh kita. Baik, terima kasih yang sudah menonton atas pemaparan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.